Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini aku akan membahas tips dan cara mengerjakan tes substantif. Nah, ini bisa juga untuk UP, UK, PPG ya, karena cara pengerjaan dan aplikasinya sama. FYI ya, tes substantif ini menggunakan aplikasi exam browser. Jadi, teman-teman yang pernah menjadi teknisi atau proktor pada saat kegiatan ANBK pastinya sudah mengenal aplikasi ini. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung bahas saja cara mengerjakan tes substantif dan UP, UK, PPG Prajabatan. Sebelum lanjut ke video ini, teman-teman bisa menonton tips sukses pelaksanaan tes substantif yang ada di video sebelumnya. Linknya aku taruh di atas ya. Nah, pertama kali masuk ke ruangan, teman-teman akan diminta untuk memilih tempat duduk atau di beberapa LPTK sudah dipilihkan. Pastikan teman-teman memilih komputer yang di layarnya sudah ready aplikasi ExamBrow. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya, teman-teman dapat memasukkan username dan password yang diberikan oleh proktor. Pastikan juga komputer yang digunakan teman-teman berfungsi dengan baik. Jangan sampai mouse dan keyboard tidak berfungsi, karena nantinya akan mengganggu kenyamanan teman-teman dalam mengerjakan soal. Jika memang ada yang tidak berfungsi, teman-teman dapat meminta bantuan ke petugas atau juga bisa pindah ke tempat duduk yang lain. Tunggu instruksi terlebih dahulu dari proktor sebelum klik login. Nah, setelah teman-teman klik login, akan muncul layar seperti ini. Pada bagian ini, teman-teman dapat membaca petunjuk pengerjaan soal dengan seksama pada kolom sebelah kiri. Sedangkan kolom yang sebelah kanan dapat diisi sesuai dengan data diri masing-masing, seperti nama, tanggal lahir, dan token yang nantinya akan disampaikan oleh proktor ketika tes akan dimulai. Nah, selanjutnya teman-teman menunggu arahan lagi untuk klik submit. Setelah teman-teman klik submit, akan ada informasi tes peserta yang berisi nama tes, status tes, waktu tes, dan alokasi waktu pengerjaan tes. Perhatikan benar-benar waktu yang teman-teman miliki ketika mengerjakan soal tes. Jangan sampai melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Lalu teman-teman bisa klik mulai untuk mengerjakan tes. Jangan lupa berdoa ya, agar tesnya lancar. Nah, pada bagian ini ada gambaran laman tes. Ada beberapa tombol yang dapat teman-teman gunakan. Pada bagian pojok kanan atas adalah nama peserta yang mengikuti tes substantif. Soal nomor menunjukkan nomor soal berapa yang sedang teman-teman kerjakan. Teman-teman dapat mengatur ukuran huruf sesuai dengan keinginan pada bagian ukuran font. Seperti yang aku sampaikan tadi, perhatikan waktu yang tersisa ketika teman-teman mengerjakan soal. Jumlah waktu yang dimiliki teman-teman dapat dilihat pada bagian sisa waktu. Di situ tertera satuan jam dan menit. Daftar soal menunjukkan soal-soal yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Jika diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setiap warna memiliki keterangan yang berbeda-beda. Hitam, soal yang sudah dikerjakan. Kuning, jawaban ragu-ragu. Biru, soal yang saat ini sedang dikerjakan. Dan putih, soal yang belum dikerjakan. Pada bagian tengah ini berisi teks bacaan, pertanyaan, dan jawaban yang dapat dipilih oleh teman-teman. Tombol yang berwarna merah dapat digunakan untuk melihat kembali soal sebelumnya. Tombol berwarna biru dapat digunakan untuk lanjut mengerjakan soal berikutnya.
Sedangkan tombol kuning dapat digunakan ketika teman-teman merasa ragu dengan jawaban yang dipilih. Tombol kuning ini sangat berguna sekali dan sering aku gunakan ketika mengerjakan tes substantif maupun UP ketika UKPPG. Pada gambar ini menunjukkan jenis soal dengan pilihan ganda biasa. Teman-teman hanya bisa memilih satu jawaban saja pada setiap soal. Teman-teman dapat mengklik langsung pada jawaban atau bisa juga menekan tombol yang ada di keyboard. Pada gambar ini menunjukkan jenis soal dengan pilihan ganda kompleks. Nah, teman-teman dapat memilih jawaban lebih dari satu. Teman-teman juga bisa membatalkan jawaban dengan cara klik lagi pada jawaban yang dipilih. Setelah teman-teman sampai pada soal terakhir, akan ada hitungan mundur yang berbeda-beda. Teman-teman baru bisa klik tombol selesai jika hitungan mundur pada tombol selesai sudah habis atau berwarna biru terang. Namun, jika teman-teman tetap klik tombol tersebut, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Jika waktu tes masih tersedia, namun ada jawaban ragu-ragu yang dipilih, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Teman-teman dapat cek kembali soal dengan jawaban ragu-ragu tersebut. Setelah yakin dengan jawaban yang teman-teman pilih, selanjutnya teman-teman dapat menghilangkan centang di tombol ragu-ragu untuk menyelesaikan soal tersebut. Di setiap pergantian jenis soal, baik itu literasi, numerasi, maupun konten, akan ada pop-up seperti ini. Teman-teman bisa klik tombol yang berwarna hijau. Lalu, teman-teman akan diminta untuk mengonfirmasi bahwa teman-teman memang sudah benar-benar selesai menjawab soal. Nah, di sini ada jeda waktu yang dapat teman-teman gunakan untuk minum atau istirahat sejenak. Nah, ketika tombol berubah menjadi biru, teman-teman dapat klik tombol mulai dan lanjut untuk mengerjakan soal berikutnya. Jika seluruh rangkaian tes sudah selesai, akan ada pop-up seperti ini. Nah, teman-teman dapat klik tombol kembali ke halaman login untuk keluar dari aplikasi exam browser. Oh iya, selama pelaksanaan tes, teman-teman tidak diperkenankan untuk membuka aplikasi lain. Jadi, jangan coba-coba buka Chrome atau yang lainnya ya. Tips dari aku, ketika teman-teman mengerjakan tes, jangan sampai ada soal yang dilewati tanpa menjawab pertanyaan. Jika ragu-ragu dengan jawaban yang dipilih, maka teman-teman dapat klik tombol kuning. Dengan begitu, jika waktu sudah habis, tidak akan ada jawaban kosong. Tapi, kalau teman-teman sudah stuck di satu soal tersebut dan tetap tidak mendapatkan jawaban yang tepat, teman-teman bisa meninggalkan soal itu, namun dengan catatan, teman-teman harus klik tombol berwarna kuning. Nah, diusahakan teman-teman harus memiliki sisa waktu untuk menjawab satu pertanyaan itu. Oke, itu saja tips dan cara yang bisa aku berikan. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. See you next time. Bye-bye.